Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Puskesmas Lakesi memberikan layanan konsultasi via WA kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Pare-Pare edisi kali ini. Tentunya bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ratusan masker dibagikan oleh kelompok Karang Taruna Kota Pare-Pare secara gratis kepada warga dan juga supir angkot di depan Pasar Lakesi. Sebagai bentuk kepedulian sosial dalam upaya penanganan virus corona, Karang Taruna Kota Pare-Pare membagikan ratusan masker kain secara gratis kepada warga dan supir angkot yang melintas di depan Pasar Semi Modern Lakesi pada Ahad 19 April 2020. Aksi ini sebagai bentuk dukungan ke pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Pare-Pare. Warga yang kebetulan melintas tidak menggunakan masker langsung dihentikan satu persatu oleh pengurus Karang Taruna untuk diberikan masker kain serta ada juga yang langsung dipasangkan di tempat. Ketua Karang Taruna Kota Pare-Pare HM Iskandar Nusu mengatakan, pembagian ratusan masker kain ini merupakan wujud kepedulian dari Karang Taruna terhadap kesehatan warga. Dalam rangka memutus mata rantai atau pencegahan COVID-19, jadi Kota Pare-Pare ini Karang Taruna Jakarta bagian untuk membagikan masker kepada lokus pada hari ini pada pengunjung Pasar Lakesi. Dan juga tadi kita membagikan di area di Jalan Lasintang depan pasar, ini bagi pengendara yang melewati Jalan Lasintang depan Pasar Lakesi. Hal ini tujuan karena ini merupakan sudah himbauan pemerintah, setiap keluar rumah wajib memakai masker. Jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat untuk mentaati himbauan pemerintah, setiap keluar rumah harus memakai masker. Selain membagikan masker, para pengurus Karang Taruna Pare-Pare sebagai organisasi sosial kemasyarakatan turut mengedukasi warga terkait pentingnya penggunaan masker saat keluar rumah. Iskandar Nusu yang juga pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare pada momen tersebut juga membagikan rompi parkir kepada juru parkir Pasar Semi Modern Lakesi. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, baru-baru ini pemerintah Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Labukang turun membagikan masker secara gratis kepada warganya pada Senin 20 April 2020 guna memastikan warganya terlindungi dari wabah virus corona COVID-19. Guna memastikan warga terlindungi dari wabah virus corona, pemerintah Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Labukang turun membagikan masker gratis kepada warganya pada Senin 20 April 2020. Selain Tim Penggerak PKK Kelurahan Labukang, pembagian masker gratis ini juga diikuti kader IMPA atau Institusi Masyarakat Perkotaan, yaitu PPKBD dan Sub PPKBD Kelurahan Labukang. Lurah Labukang Agus Mawardi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kelurahan bersama tim penggerak PKK-nya atas himbauan pemerintah daerah dalam memberikan kesadaran kepada warga untuk senantiasa menggunakan masker. Jadi baru saja kami turun ke wilayah Kelurahan Labukang untuk pembagian masker dan penyampaian kepada masyarakat untuk penanganan COVID-19. Di mana yang hari ini yang turun adalah ibu-ibu PKK, LPMK, Babinsa, Babin Kamtipmas, serta masyarakat yang ada di Kelurahan Labukang. Jadi kami himbau kepada warga Labukang khususnya untuk senantiasa menjaga kesehatan, memakai masker apabila keluar rumah dan menghimbau juga agar tetap di rumah dan biasakan untuk mencuci tangan apabila dari keluar rumah. Selain pemerintah Kelurahan Labukang, aksi pembagian masker ini juga disertai penyuluhan atau edukasi tentang pencegahan COVID-19 oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Pare-Pare dengan berkeliling di sepanjang jalan wilayah Kelurahan Labukang menggunakan mobil unit penerangan keluarga berencana. Andi TV Peduli mengabarkan.
depan kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita terlalu percayai. Jika mendapati berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami. Beragam upaya dilakukan fasilitas layanan kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Salah satunya dengan membatasi layanan tatap muka dengan pasien. Sebagai gantinya, pasien dapat melakukan konsultasi langsung dengan dokter melalui aplikasi WhatsApp. Salah satu upaya yang dilakukan Puskesmas Lakesi, Kota Parepare dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona adalah dengan menerapkan konsultasi kesehatan berbasis WhatsApp. Layanan ini telah diberlakukan sejak 26 Maret 2020 lalu. Kepala Puskesmas Lakesi Ilham Willam mengatakan, sejak program ini diberlakukan, interaksi pasien atau pengunjung dapat ditekan seminimalisir mungkin. Tidak hanya itu, melalui layanan ini, masyarakat dapat berkonsultasi mengenai kesehatan melalui chatting via WhatsApp bersama para dokter yang bertugas di Puskesmas Lakesi. Ilham Willam menambahkan, setelah berkonsultasi, masyarakat dapat mengambil langsung obat berdasarkan jadwal yang diberikan tanpa harus antri lagi. Untuk selanjutnya, agar tidak ada kontak selalu, kita cantumkan kontak person. Dengan melalui itu mereka bisa konsultasi dengan WA. Ke dokter dan perawat ya? Dokter. Jadi ada di sini kita ada dokter umum khusus, dokter gigi, kemudian bagian kebidanan. Selain penerapan konsultasi kesehatan berbasis WhatsApp, Ilham Willam juga menyampaikan kebijakan diwajibkannya penggunaan masker ketika berkunjung ke Puskesmas Lakesi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, berbagai bantuan terus mengalir kepada petugas medis penanganan COVID-19. Salah satunya datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare bersama dengan jajarannya, turun membagikan alat pelindung diri atau APD dan beberapa makanan serta minuman suplemen di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare. Sebagai bentuk kepedulian terhadap para petugas penanganan virus corona, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare bersama jajarannya turun membagikan alat pelindung diri atau APD dan beberapa makanan dan minuman suplemen kepada tenaga medis khusus penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau pada Senin 20 April 2020. Kegiatan ini juga melibatkan Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kemenak Kota Parepare. Bantuan APD dan makanan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare, Haji Abdul Ghaffar, kepada Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan RSUD Andi Makassau, Haja Andi Cenrara Tonralipo. Selain membagikan APD kepada petugas medis di RSUD Andi Makassau, bantuan makanan dan minuman juga dibagikan kepada para petugas yang berjaga di posko terpadu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang ada di 3 titik perbatasan Kota Parepare. Kepala Kemenak Kota Parepare, Haji Abdul Ghaffar mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kepedulian dari Kantor Kemenak Kota Parepare terhadap kerja keras para petugas penanganan COVID-19. Kegiatan Kementerian Agama Kota Parepare melalui posko peduli setelah terkumpul daripada bantuan dari teman-teman semua, maka insya Allah hari ini kita akan berbagi kepada pertama pada rumah sakit ya, sebagai rumah sakit rujukan untuk memberikan APD pada rumah sakit dan minuman kesehatan lainnya untuk membantu saudara-saudara kita yang bertugas di sini. Kemudian selanjutnya juga kita akan berbagi kepada posko-posko di 3 titik posko masuk wilayah Parepare, mulai dari Capau dari Soreang, Laulang, kemudian Lumpue, dan Lapade, untuk kita sama-sama berbagi bagaimana kita melaksanakan hari ini. Andi, TV Peduli mengabarkan.
dari hal yang kecil. Mari kita lakukan daur ulang sampah. Masih bersama saya Johar Manikam, pemirsa. Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tetap dilaksanakan di tengah pandemi seperti saat ini. Namun bedanya dilakukan secara online. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama jajarannya mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 melalui video conference yang digelar di Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Senin 20 April 2020. Musrenbang RKPD Sulawesi Selatan via Vikon tersebut dibuka Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Profesor HM Nurdin Abdullah. Pada pelaksanaan Vikon tersebut, turut dihadiri Menteri Dalam Negeri yang diwakili PLH Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, serta Menteri PPN. Kepala Bappenas Suharso yang memberikan penyampaian pokok-pokok rencana kerja pemerintah, sementara pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah masker dan bilik desinfektan diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini pihak Rumah Sakit Umum Daerah di Makassau, Kota Parepare, sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Sulawesi Selatan yang didampingi Kepala SMK Negeri 3 Parepare menyerahkan langsung bilik disinfektan dan sejumlah masker kepada pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini pihak Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau beberapa waktu lalu. Fitri Ari Utami mengatakan penyerahan bantuan berupa bilik disinfektan dan sejumlah masker hasil karya pelajar SMK Negeri 3 Parepare ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah dengan harapan penyerahan bilik disinfektan serta APD berupa masker kain ini dapat memutus penyebaran virus corona. Merupakan bentuk kepedulian kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 yang meliputi baru Parepare Sintra, di mana kami membawahi beberapa sekolah SMK yang memang di dalamnya ada jurusan tata busana, sehingga mereka dimungkinkan membuat masker di sekolahnya dan dapat diberikan bantuan kepada tempat-tempat yang memang banyak didatangi masyarakat. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala SMK Negeri 3 Parepare, Haja Andi Raihana. Nah, karya-karya mereka ini sangat berfungsi dan sangat berguna untuk pada masa-masa sekarang. Disinilah gunanya hasil karya semua guru-guru, anak-anak kami yang jurusan busana dan jurusan yang lainnya dalam membantu untuk menangani COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Iyo, tidak pakai helm Mi. Ai, satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Saudara Ferry, siswa kelas 12 di salah satu sekolah yang ada di Kota Parepare hanya bisa terbaring lemah di rumahnya karena menderita kanker usus sejak tahun lalu. Kondisi ini mengetuk hati komunitas YNCI untuk memberikan bantuan kepadanya. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Komunitas Yamaha NMAX Club Indonesia atau YNCI Parepare Kapter kembali melakukan kegiatan bakti sosial. Kali ini YNCI Parepare memberikan bantuan uang tunai kepada seorang remaja penderita kanker usus di Parepare, yakni Ferry Ardiansyah pada Jumat sore 17 April pekan lalu.
Ferry yang merupakan siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Parepare yang beralamat di Jalan Lanyar, Kelurahan Galung Malowang, Kecamatan Bacu Kiki ini diketahui sudah menderita kanker usus sejak setahun lalu. Kondisi remaja 17 tahun itu pun saat ini hanya bisa terbaring lemah di ayunan dan sangat membutuhkan kantong stoma untuk pembuangan kotoran. Sekretaris YNCI Parepare Hermanto mengatakan kunjungannya bersama anggota komunitas ini untuk memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Ferry. Sementara itu, salah seorang anggota komunitas YNCI yang juga anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muhammad Fudail berharap agar bantuan terus mengalir untuk Ferry, khususnya bantuan biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari Ferry dan keluarga. Oke, terima kasih. Jadi saya menemani teman-teman ini dari Yamaha NS Club Indonesia, Parepare Chapter, di mana YNCI ini ada 200 lebih chapter se-Indonesia. Salah satu aktivitas bukan hanya hobi riding ya, tapi kita juga ada kegiatan baksos. Contohnya yang sekarang ini yang dilakukan oleh teman-teman kita dari YNCI ini memberikan bantuan bagi masyarakat yang dalam hal ini menderita kanker usus. Ada bantuan yang diberikan oleh teman-teman secara swadaya, ini dalam bentuk uang. Harapannya agar supaya uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengobatan dan juga kebutuhan sehari-hari adik Ferry ini. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini juga saya mengharap kepada teman-teman komunitas yang lain untuk bisa meluangkan waktu datang ke sini, setidaknya memberikan sebagian rezekinya untuk bisa membantu adik Ferry ini dalam proses penyembuhannya dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, rapat paripurna yang digelar melalui video conference di gedung DPRD Kota Parepare membuahkan hasil penyerahan LKPJ tahun 2019 yang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare resmi menyerahkan LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2019. Penyerahan ini diserahkan oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim dalam rapat paripurna yang digelar melalui video conference di gedung DPRD Parepare pada Senin 20 April 2020. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim dalam sambutannya melalui Vicon menyampaikan ucapan terima kasih serta mengapresiasi sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini antara pemerintah kota dengan DPRD Parepare sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Penyerahan LKPJ tahun 2019 ini selanjutnya akan dibahas di tingkat DPRD Kota Parepare melalui pansus yang akan dibentuk dan akan ditindaklanjuti paling lambat 30 hari sejak penyerahan untuk memberikan rekomendasi terhadap LKPJ berupa masukan dan saran. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa saksikan seluruh program kami hanya di TV Peduli Inspirasi Parepare Maju.